Perkenalkan, nama saya Roberto Pernhas, NIM 1910 416860, kelas Manajemen A1 Pagi, jurusan Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen pengampu yaitu Pak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjawab soal bagian A untuk UAS. 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Analisis Lingkungan Bisnis? Mengapa? Ya, saya selalu hadir karena jadwal yang sering saya lihat. 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring? Saya selalu hadir dan saya tidak terlalu mengingat berapa kali saya tidak hadir, tapi saya tidak sampai batas yang ditentukan. Nomor 3. Apa yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Banyak mencari materi di Google, dan banyak yang dipelajari seperti memahami konsep serta contoh yang diberikan. 4. Apa tugas struktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas struktur Anda. Di sini ya, tugas struktur yang saya peroleh itu bab 1, bab 4, politik, privat, dan tekanan sosial. 2, bab 5, manajemen krisis. 3, bab 7, strategi non-pasar untuk arena pemerintah. 5. Jelaskan buku yang digunakan dalam kuliah analisis lingkungan bisnis. Siapa penulis buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Pada tahun berapa buku tersebut ditulis? Berapa halaman buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Berapa jumlah yang terdapat dalam buku ALB tersebut? Coba sebutkan dan jelaskan secara singkat isi dari bab-bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai buku analisis lingkungan bisnis tersebut, dan apa manfaat Anda peroleh membaca buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Di sini 1. Buku yang digunakan adalah buku Ajar Analisis Lingkungan Bisnis. 2. Penulis buku Adi Mursalin, SEMM. 3. 640 halaman. 4. Jumlah bab 15. 5. Sangat bagus. 6. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Nomor 6. Bagaimana kuliah daring ALB memberikan kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah analisis lingkungan bisnis? Kesan saya banyak sekali yang saya pelajari dari makul ini, jadinya saya dapat mengetahui dan menganalisis lingkungan di sekitar saya. Media yang digunakan dosen yaitu WA, Med, dan Classroom. Selanjutnya, soal bagian B. Berkaitan dengan teori-teori analisis lingkungan bisnis, mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. 1. Jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat dan penyebab terjadinya krisis. Jadi, jawaban nomor 1. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti yang telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat, dan dapat menarik kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas. Manajemen krisis sering dikalikan membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. 2. Sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. 1. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penginderaan, dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Pendekatan terbaik untuk komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, dan prekursor penting untuk melakukannya adalah penilaian risiko internal dan ekspor perusahaan di lingkungan non-pasar. 2. Kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat secara substantif, dapat mengatasi akar penyebab krisis. 3. Analisis akar penyebab. Langkah pertama dalam mengembangkan tanggapan yang efektif adalah menganalisis krisis ini jelas bagi banyak perusahaan. 4. Tanggapan. Respon mencakup tindakan untuk
menyelesaikan krisis, menangani akar penyebabnya, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah. 5. Komunikasi efektif dan tidak efektif. Komunikasi dan perbaikan adalah dua komponen utama dari respon krisis. Karena krisis sering berkembang dengan cepat, informasi seringkali tidak lengkap, dan spekulasi serta rumor biasa terbang. Sekalipun informasi sudah lengkap atau krisis terbukti dengan sendirinya, penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan mereka yang terkena dampak serta publik secara lebih luas. Pertanyaan nomor 3 bagian B. Bab 7 dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenan dengan mengetahui lingkungan bisnis. Penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Jelaskan perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dan melakukan bisnisnya. Perusahaan dan kepentingan lain menggunakan strategi non-pasar untuk berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam isu-isu non-pasar yang ditangani oleh lembaga legislatif. Amandemen pertama konstitusi memberikan kepada orang-orang termasuk perusahaan hak untuk kebebasan berbicara dan hak untuk mengajukan petisi kepada pemerintah. Bisnis dan kepentingan lain dengan demikian memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, dan partisipasi tersebut membutuhkan strategi yang efektif. Bab ini membahas proses strategi, menjanjikan strategi non-pasar generik, dan memberikan contoh Toshiba dan sanksi perdagangan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengamati bahwa kapal selam Uni Soviet beroperasi lebih tenang daripada sebelumnya, membuat pelacakan lebih sulit. Investigasi Pentagon mengungkapkan bahwa teknologi baling-baling Soviet telah meningkat secara substansial. Kemungkinan karena penjualan peralatan penggilingan yang sangat canggih ke Uni Soviet oleh perusahaan mesin Toshiba Jepang. Setiap penjualan canggih ke Uni Soviet oleh perusahaan mesin Toshiba Jepang semacam itu akan melanggar peraturan Komitmen Koordinasi Pengendalian Ekspor Multilateral, sebuah perjanjian internasional yang melarang ekspor ke negara-negara komunis teknologi yang dapat meningkatkan kemampuan militer mereka. Ketika sebuah surat kabar Amerika Serikat melaporkan penyelidikan Pentagon pada Maret 1987, kemungkinan Industri dan Perdagangan Internasional Jepang atau MTTI mengabaikan laporan itu. Tekanan AS bagaimanapun akhirnya membuat MTI untuk menyelidiki melilingi ke Uni Soviet melanggar peraturan Kokom dan hukum Jepang. Mesin ini dapat memungkinkan Soviet meningkatkan teknologi baling-baling mereka. Perusahaan mesin Toshiba memiliki 50,1% oleh Toshiba Corporation yang dilaporkan tidak mengetahui adanya penjualan ilegal. Investasi MTI juga mengungkapkan bahwa Toshiba Mesin telah memalsukan dokumen ekspor agar memenuhi syarat untuk mendapatkan izin ekspor, dan bahwa perusahaan perdagangan Mokogoi telah secara ilegal mengatur perangkat lunak komputer untuk mesin milling yang akan dipasok ke Kongsberg. Kontraktor pertahanan milik pemerintah Norwegia. Keributan di Amerika Serikat segera terjadi. Beberapa pemboikotan konsumen terhadap produk Toshiba dilaporkan dan dianggotakan Kongres menghancurkan produk Toshiba dalam Capitol. Penjualan komputer laptop Toshiba senilai 1 miliar ke Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendapat kecaman. Beberapa perusahaan Amerika Serikat membatalkan perjanjian pembelian dengan Toshiba, dan yang lainnya merasa gugup saat menanganinya. Perusahaan politik yang sangat ingin mewakili konstituen yang marah penjualan mesin penggilingan. Pada pertengahan Juni, DPR mengeluarkan resolusi yang tidak mengikat yang meminta Departemen Luar Negeri untuk meminta kompensasi dan Jepang atas kerusakan tagihan yang melarang penjualan Toshiba ke Departemen Pertahanan dan melarang semua impor Toshiba ke Amerika Serikat untuk jangka waktu 2 hingga 5 tahun dipercepat melalui Kongres. Sanksi yang dijatuhkan secara legislatif tampaknya sudah pasti. Soal nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar umum dan jelaskan 3 strategi non-pasar generik atau umum tersebut.
Soal nomor 4. Strategi non-pasar adalah beberapa faktor yang memengaruhi keseluruhan kegiatan perusahaan dalam perekonomian. Generik strategis berisikan 3 strategi yang berbeda, yaitu 1. Leadership. Meningkatkan laba dengan cara menurunkan biaya, sementara harga kita tetap bersaing di pasar. Meningkatkan market share dengan cara menggunakan harga yang lebih murah tetapi tetap menghasilkan laba untuk kita. Pengurangan biaya, economies of sales, modif supply chains, lean manufacturing. Hal yang perlu diingat dalam strategi ini adalah bagaimana bisnis kita menjadi lowest cost production among the competition, memiliki harga produk yang paling murah dibanding pesaing. Akan tetapi, hal ini juga mengakibatkan bisnis kita terancam jika ada komputer yang memiliki cara yang lebih efisien dan efektif dari kita. 2. Differentiation. Riset di inovasi haruslah menjadi fokus utama. Mampu membuat produk atau jasa berkualitas tinggi, memperhatikan fitur dan produk, jasa, layanan pelanggan, pelayanan maksimal, sales dan marketing supaya target pasar menjadi manfaat dan produk yang kita tawarkan. Memperhatikan reputasi dan brand kita dan produk dan brand itu sendiri. Dalam strategi ini, kita harus terus-menerus mengembangkan produk kita supaya dapat terus bersaing atau kita akan kalah bersaing dengan pesaing yang mampu membuat diferensiasi produk yang lebih baik dari kita. 3. Fokus pada niche market atau pasar yang sangat khusus. Memberikan servis pada barang atau jasa yang unik sesuai dengan kebutuhan khusus dari konsumer. Dalam strategi ini, yang paling penting adalah membangun brand loyalty dan konsumer dan tetaplah fokus pada niche market. Karena jika kita memiliki produk yang terlalu umum, maka kemungkinan kita akan kalah bersaing dengan produk yang mengedepankan loss leadership atau harga murah atau differentiation, atau untuk melakukan dengan produk yang mengedepankan loss leadership, lagi murah, dan differentiation. Soal nomor 5. Pilih salah satu bab dari 15 bab yang ada di buku analisis lingkungan bisnis dan jelaskan isi dari bab yang Anda pilih tersebut. Berikan contoh penjelasan Anda. Melakukan lobby. Melobi adalah komponen sentral dan sebagian besar representasi dan strategi internasional. Lobby adalah komunikasi strategi dari informasi yang relevan secara politik kepada pejabat perintah. Informasi tersebut dapat diberikan kepada presiden, gubernur, pejabat cabang eksekutif, anggota kongres, atau badan legislatif negara bagian staf mereka dan staf komit. Contoh, percakapan lobby bisnis antara pelaku bisnis perusahaan kelapa sawit dengan tokoh masyarakat atau LSM yang sudah dikenal dalam hal upaya membebaskan lahan dengan masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan melobi tokoh masyarakat untuk dapat memberikan persetujuan hak guna tanah pada mereka, karena tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam setiap keputusan di suatu desa. Misalnya, contoh lain ada lobby pihak Humans perusahaan kepada kalangan jurnalis atau wartawan, operator, redaktur yang berpengaruh dan memiliki kekuatan untuk membentuk opini dan menghasilkan pemberitaan yang positif terhadap perusahaan sehingga bisa meningkatkan brand atau menjadi promosi yang efektif untuk target konsumen. Soal bagian B nomor 6. Bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah ini termasuk dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban saya, peran pemerintah dalam bisnis internasional menurut Porter yaitu 1. Spesialisasi faktor, 2. Menetapkan regulasi, 3. Memperkuat standarisasi kualitas produk, keamanan, dan lingkungan, 4. Mendukung kepentingan yang memungkinkan adanya investasi yang berkelanjutan, 5. Mendukung iklim usaha yang kompetitif. Pemerintah termasuk dalam lingkungan bukan pasar karena dia yang mengatur atau berada di atas pemasaran. Soal bagian C. Berkenan dengan video-video yang berkenan dengan analisis lingkungan bisnis. Setelah mahasiswa menonton video
video tersebut, analisis lingkungan bisnis ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut versi mahasiswa, dan teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat wawasan diperoleh setelah menonton video-video analisis lingkungan bisnis yang mahasiswa tonton. Video A, judulnya lingkungan pemasaran. Makna dalam video supaya dapat mempelajari lingkungan pasar. Teori yang dijelaskan dalam video tersebut: 1. Termasuk dalam efek lingkungan pasar. 2. Efek lingkungan bukan pasar. 3. Faktor mempercepat pertumbuhan ekonomi. 4. Unsur lain yang berpengaruh dalam kegiatan usaha. Wawasan yang saya dapat dari saya tonton dari video tersebut yaitu tata cara usaha dan supaya saya bisa menerapkannya ke depannya. Video B, judulnya dampak COVID-19 ekonomi RI minus 5,32%. Makna dalam video tersebut: COVID-19 sangat berdampak perekonomian Indonesia. Teori yang dijelaskan dalam video pertumbuhan ekonomi Indonesia selama COVID-19. Wawasan yang saya peroleh bagaimana mengatasi perekonomian yang sedang menurun di Indonesia. Jadi sekian dan terima kasih, itulah jawaban UAS dari Makul ALB. Saya ucapkan terima kasih.